Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda kali dalam Bali Post Talk ya. Kita akan berbicara tentang pariwisata dan saya mewawancarai Kepala Dinas Pariwisata Bali Bapak Putu Astawa berkaitan dengan dimulainya tatanan kehidupan era baru gitu di sektor pariwisata dan sudah mulai katanya dibuka per 9 Juli, tapi memang ada proses-proses yang cukup panjang yang harus dilalui juga oleh beberapa industri pariwisata. Seperti apa perkembangannya hingga hari ini, saya akan langsung sapa dulu Pak Kadis. Om Swastiastu Pak Kadis. Om Swastiastu Pak Win. Gimana, senang sekali bisa bertemu Pak Win pada siang hari ini. Tetap semangat ya Pak. Tetap semangat dan salam sehat untuk Pak Win. Pak Kadis, kalau kita kan ini sudah 9 Juli kemarin katanya kan sudah mulai agak dibuka lah sedikit gitu ya. Walaupun agak memang harus berhati-hati kan ya nanti. Ada proses sertifikasi, verifikasi untuk industri pariwisata supaya siap memasuki tatanan daerah. Nah, sampai sejauh ini bagaimana perkembangannya? Sebelum ke sana barangkali yang melatar belakangi sedikit ya, bahwasanya dengan adanya pandemi COVID-19 ini betul-betul merusak kinerja ekonomi kita, mulai dari devisa kita hilang, kemudian juga wisatawan tidak ada, sehingga ini berimplikasi terhadap lapangan pekerjaan, termasuk juga pendapatan masyarakat. Tetapi di lain sisi masyarakat kita itu tidak boleh nanti terpapar oleh virus COVID ini. Nah, ini pemerintah harus berpikir bagaimana menyeimbangkan, menyelaraskan antara kepentingan ekonomi di satu sisi dan di lain sisi masyarakat juga tetap terjaga kesehatannya. Karena ini sama-sama kebutuhan dasar ya. Jadi kalau kita terlalu mementingkan ekonomi saja mengabaikan faktor kesehatan juga tidak benar. Atau faktor kesehatan saja dan terlalu lama ekonomi juga diam di rumah saja, tentu juga ini tidak baik. Nah, untuk menjembatani kedua kepentingan inilah Bapak Gubernur telah mengeluarkan kebijakan yang kita sebut dengan protokol tatanan kehidupan era baru. Jadi di dalam kenormalan baru niki kita harus berdamai dengan COVID. Bukan berperang kita melawan COVID, kita harus berdamai. Caranya bagaimana? Berdamai dengan COVID. Kalau COVID maunya kita harus pakai masker, ya kita gunakan masker. Kalau sering-sering cuci tangan, harus menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, ya kita ikuti. Masuk jaga jarak, melakukan desinfektan. Dan yang terpenting sebenarnya juga adalah bagaimana kita tetap bugar. Menjaga badan kita melalui dengan olah makannya, olah pikirannya, termasuk juga olahraga, kan ini menjadi penting. Nah, untuk memastikan sekarang berjalannya protokol tatanan kehidupan era baru inilah kami dari jajaran Dinas Pariwisata Provinsi Bali bersama-sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kota di seluruh Bali dan stakeholder kita di pariwisata melakukan asesmen atau penilaian bahwa para industri pariwisata kita itu betul-betul mereka memahami standar-standar yang telah diterapkan agar bisa dilaksanakan dengan tertib dan disiplin. Untuk memastikan itu gitu ya. Karena lebih dari 82% wisatawan yang ingin datang ke Bali nantinya itu pasti mempertimbangkan faktor keamanan, faktor kebersihan dan faktor kesehatan itu. Nah, untuk memastikan itulah kami telah membentuk tim untuk bisa mendatangi hotel, restoran, objek-objek wisata untuk bisa melakukan penilaian apakah apa yang mereka persiapkan itu sudah sesuai dengan standar-standar yang harus dilakukan. Dan kita mempersyaratkan juga setiap industri itu ada semacam gugus tugasnya juga. Gugus tugas ya. Yang selalu menegur, mengingatkan bagi yang tidak disiplin. Itu ada di masing-masing hotel, restoran, objek wisata gitu ya? Iya, patut harus ada satgasnya gitu juga ya? Ya, yang bertugas untuk selalu mengingatkan itu, mengawasi gitu ya Pak ya. Karena kalau ini tidak dilaksanakan dengan tertib dan disiplin, saya khawatir nanti jangan-jangan nanti di pariwisata muncul ada epicentrum penularan baru. Nah, ini yang kita tidak mau gitu ya. Jadi kita selalu mewanti-wanti agar ini betul-betul bisa dilaksanakan secara tertib, sehingga peran masyarakat, peran industri pariwisata maupun kita pemerintah harus bersinergi, berkolaborasi ya. Terlebih-lebih kita di Bali kan punya kearifan lokal, yang kita punya lembaga adat kita ya. Dengan para gering yang dilakukan di masing-masing desa adat, ini akan sangat bagus sekali
dalam rangka kita menertibkan agar tidak terjadi transmisi baru. Itu sebenarnya hakikat daripada protokol tatanan kehidupan era baru tersebut. Dan itu artinya bahwa masing-masing katakanlah objek baik itu restoran, hotel maupun objek wisata itu akan mengajukan dulu ya Pak ya. Nah, ke dinas pariwisata, nanti baru dari situ kemudian akan turun tim seperti itu ya. Ya, jadi begini persisnya di dalam proses untuk memperoleh pengakuan seperti tadi kita di pariwisata telah membuka web untuk pelayanan sertifikasi tersebut. Nanti bisa di download di alamat web kita itu adalah disparda.baliprop.go.id. Nanti akan ditemui di sana tentang self assessment. Jadi penilaian sendiri dulu ada checklistnya, ada beberapa persyaratan mutlak maupun persyaratan pilihan. Setiap industri nanti bisa mendownload di web kita itu untuk bisa menguji dulu secara mandiri, gitu ya. Apakah saya sudah punya tempat cuci tangan? Apakah sudah ada rambu-rambu untuk mengingatkan ini? Jadi sudah dituntun dari checklist yang telah kita siapkan. Selanjutnya setelah mereka merasa saya sudah memenuhi syarat, hubungi asosiasinya masing-masing. Karena kan setiap industri harus lewat asosiasi ya. Lewat asosiasi berkoordinasi, Pak, silahkanlah saya dinilai, saya sudah siap untuk dilakukan penilaian tersebut. Jadi timnya ini akan turun. Kita membagi menjadi 3 pokja. Ada pokja untuk bidang hotel dan restoran, ada pokja yang menyangkut di bidang transportasi pariwisata, dan juga ada pokja yang menyangkut tentang wisata tirta. Jadi ada 3 yang menjadi kewenangan provinsi setelah kita berkoordinasi dengan dinas kabupaten kota, bahwa yang menjadi kewenangan provinsi adalah hotel bintang 3, 4, dan 5. Selebihnya yang tidak berbintang maupun bintang 1 dan 2 itu kewenangan kabupaten kota. DTW, daerah tujuan wisata, itu kewenangan kabupaten. Kalau kita transportasi, karena itu menyangkut lintas kabupaten, lintas negara bahkan, ya itu provinsi yang termasuk yang di laut, karena 12 mil itu kewenangan provinsi. Sehingga untuk kegiatan Gahawisri di wisata Tirta itu kewenangan provinsi. Sehingga ada 3 pokja yang kita bentuk untuk melakukan asesmen industri pariwisata. Kalau selama ini bagaimana respon dari industri masing-masing tersebut? Apakah sampai kewalahan misalnya tim verifikasi atau mereka sebenarnya ada madem ayam gitu, nggak terlalu antusias? Respon dari teman-teman industri sangat responsif sekali, Pak. Ada banyak yang sudah banyak yang bertanya, sudah banyak yang mendownload di web kita gitu ya. Kemudian juga malahan datang langsung juga ke kita seperti tadi juga ada yang datang langsung ya, ingin diverifikasi gitu ya. Ingin mendapatkan penilaian asesmen tadi. Dan kita di pariwisata Provinsi Bali setiap hari kita terjun gitu ya. Dan kita targetkan jangan sampai September sebelum nanti dibuka pariwisata secara internasional sudah bisa clear lah gitu ya. Jadi ini menjadi persyaratan yang cukup penting. Kalau misalnya belum tersertifikasi, belum diverifikasi, belum ada sertifikatnya, belum boleh buka. Idealnya begitu, karena nanti kita tidak mau bertanggung jawab kalau sekiranya nanti yang membuka tanpa menerapkan prosedur protokol ini. Nah ini yang kita khawatirkan, nanti kita kan tidak tahu membedakan apakah pengunjung ini membawa virus atau tidak. Nah, ini yang kita tidak tahu, makanya harus prosedur-prosedur persyaratan di checklist itu mulai dari mengukur suhu tubuh yang begitu-begitu, dan kalau nanti menunjukkan gejala yang di luar daripada yang diizinkan, bagaimana langkah-langkah penanganannya. Itu semua diatur di dalam SOP kita ya untuk menerbitkan sertifikat tersebut gitu ya. Apakah juga termasuk tentang rapid test? Ya, rapid test menjadi syarat bagi pekerja atau bagi pengunjung sebenarnya kalau di dalam sertifikasi verifikasi itu? Prinsipnya dulu yang harus kita pahami, satu saya katakan tadi itu kita tidak tahu bahwa seseorang ini apakah bersih dari virus atau tidak.
sampai dengan saat ini belum ada yang bisa memastikan gitu ya. Betul. Tapi setidaknya rapid test bisa sedikitlah memberikan gambaran gitu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan, kalau kita tidak tahu mendeteksi orang ini mengandung virus atau tidak, lalu kita biarkan mereka itu berinteraksi, berkumpul dengan orang-orang lain, dikhawatirkanlah ini akan terjadi transmisi. Nah, kalau sampai terjadi ini ampuran nih, supaya mudah-mudahan lah tidak. Kalau sampai kita kena, Pak, kan repot gitu ya. Betul. Nanti keluarga kita juga semua harus di tracing, kemudian juga harus mendapatkan penanganan medis. Jadi kan repot, sungguh berat lah. Jadi lebih baik kita itu mencegah daripada mengobati setelah terjadi. Ini yang perlu diwaspadai. Makanya Pak Gubernur selalu mewanti-wanti agar masyarakat kita itu selalu tertib, selalu disiplin menerapkan protokol ini, karena beliau tidak mau terjadi transmisi secara terus menerus gitu ya. Karena kan di samping juga membebani tenaga medis kita, juga fasilitas kesehatan kita juga menjadi berat bebannya, belum lagi masalah anggaran. Nah, itu yang kita khawatirkan, sehingga perlu ada langkah-langkah untuk mendeteksi. Kalau dibebankan kepada swab itu pasti berat biayanya. Sehingga teknologi sampai sekarang dan sesuai juga dengan regulasi dari pemerintah, memang rapid test itu sebagai salah satu yang mengindikasikan seseorang ini patut diwaspadai supaya jangan sampai terjadi transmisi. Dia apa yang kita sebut dengan OTG, orang tanpa gejala ini yang susah kan. Semua negara juga masih belajar lah untuk menangani masalah COVID ini gitu ya, karena persoalan ini persoalan baru. Nah, sehingga Bali mendapatkan pengakuan dari pusat dalam penanganan COVID ini, terutama yang berbasis desa adat ini. Dan kemudian persoalan ketika sudah dibuka 9 Juli ada jeda waktu beberapa saat, tapi sepertinya beberapa weekend yang kemarin kayaknya ramai gitu ya. Waktu itu ada saran nggak buat masyarakatnya supaya oke lah berkunjung dibuka, tapi harus tetap harus hati-hati kan itu. Jadi sesuai dengan edaran Pak Gubernur itu kan di dalam pelonggaran aktivitas masyarakat itu kan dibagi menjadi 3 bagian ya, yang kita sebut dengan selektif, terbatas, bertahap. Jadi yang tahap pertama diawali tanggal 5 kemarin itu dengan sembahyang bersama, lalu dilanjutkan dengan 9 Juli kemarin untuk pelonggaran khusus untuk yang lokalan Bali, karena sudah terlalu lama diam di rumah gitu ya. Apalagi yang mencari penghasilan dari luar rumah, tentu ini akan menjadi beban ekonomi bagi masyarakat kita. Sehingga Bapak Gubernur memberikan pelonggaran terhadap aktivitas itu dengan menertibkan protokol kesehatan itu tidak boleh ditawar-tawar gitu ya. Lalu baru dilanjutkan nanti tanggal 31 Juli untuk level yang wisatawan Nusantara. Dan terakhir nanti 11 September itu dilanjutkan untuk wisatawan yang internasional. Nah, itu ancang-ancang dari kita di Bali, dan itu juga tergantung dari kebijakan pemerintah pusat. Apakah pemerintah pusat nantinya akan membuka masalah penutupan itu, masalah airline-nya apa ada, termasuk juga dari kebijakan negara-negara kita di luar negeri, apakah mereka sudah mengizinkan warganya untuk bepergian, kan 3 hal itu juga akan menentukan. Tapi ancang-ancang kita 11 September. Nah, kalau kita amati kemarin dari pelonggaran aktivitas masyarakat ini, memang menunjukkan ada pelonjakan kunjungan ya ke objek-objek wisata kita, seperti ke kebun raya lah, lalu ada yang ke pantai lah gitu ya. Nah, euforia dari pelonggaran inilah yang kami selalu ingatkan, jangan sampai melalaikan protokol kesehatan ini. Ini pesan yang selalu kami ingin sampaikan, tekankan kepada masyarakat, tolong selalu tingkatkan disiplin untuk penggunaan masker, kemudian membawa hand sanitizer atau cuci tangan kalau di setiap saat gini ya. Nah, ini yang selalu kami ingatkan gitu ya, kepada seluruh masyarakat gitu ya. Jadi memperketat protokol kesehatan gitu ya. Betul. Boleh jalan-jalan, tetapi jangan lupa untuk menjaga kesehatan kita. Terima kasih Pak Putu karena waktu ini. Saya kira ada beberapa poin penting yang sudah kita bisa tangkap, bahwa kuncinya sebenarnya atau highlight-nya sebenarnya bagaimana menyinkronkan kepentingan kesehatan dengan ekonomi.
nggak bisa di ini ya, dua-duanya ini harus bagaimana cara berjalan. Seimbangkan. Diseimbangkan. Iya. Kuncinya kemudian adalah bagaimana kita juga melakukan proses-proses penjagaan diri juga ya Pak Betul. Pak Iya. Alisa, supaya kita juga berwisata, industrinya sudah dipersiapkan sedemikian rupa, dan kita juga harus lebih ketat dalam protokol kesehatannya, sehingga jalan-jalannya bisa baik, tetap sehat, tidak menjadi epicentrum. Tentang rapid test misalnya, ya kita mungkin pilihan terbaiknya itu yang ada sekarang. Kalaupun ada persoalan-persoalan, mungkin harusnya diselesaikan juga persoalan itu ya Pak Putri. Baik, terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Sama-sama. Dan demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan badai ini segera berlalu dan kita bisa kembali hidup normal, tidak dalam kebingungan seperti saat ini. Sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya. Om Santi. Santi.